Halo, berikut adalah tata cara bagaimana mendaftar online PPDB 2020 di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Nah, untuk melakukan pendaftaran, maka sebelumnya harus dipersiapkan beberapa file terkait persyaratan dalam PPDB 2020 secara online. Berikut persyaratannya. Jadi di dalam persyaratan PPDB 2020 itu ada yang namanya surat pernyataan orang tua. Nah, untuk mendapatkan surat pernyataan orang tua itu filenya bisa di-download pertama kita masuk ke website kaltara.siap-ppdb.com. Kemudian setelah terbuka halaman seperti ini, kita klik aturan. Nah, di dalam aturan ini ada beberapa aturan dan prosedur pendaftaran mandiri. Nah, di sini ada bagian daftar unduhan. Nah, silahkan diklik, kemudian nanti akan ada muncul beberapa informasi terkait file-file yang bisa diunduh. Nah, di sini termasuk surat pernyataan orang tua. Bisa teman-teman klik nanti. Nah, ini setelah diklik, ini akan muncul file PDF seperti ini. Nah, nanti silahkan teman-teman print, kemudian isi keterangannya, kemudian tanda tangan di sini. Oke, tanda tangannya pakai materai ya teman-teman. Kemudian persyaratan tadi sudah lengkap, sudah tersimpan di komputer kita jika mendaftar melalui komputer, atau sudah tersimpan di HP jika kita mendaftarnya melalui HP. Nah, maka langkah berikutnya adalah sebelum kita melakukan pendaftaran, hal yang penting adalah kita harus mendapatkan koordinat tempat tinggal yang sesuai di kartu keluarga. Nah, untuk mendapatkan koordinat sesuai di kartu keluarga, maka silahkan perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah untuk menentukan koordinat tempat tinggal kita. Langkah yang pertama adalah kita melakukan pengecekan ini pada rumah tempat tinggal kita yang sesuai dengan kartu keluarga. Nah, jadi posisi kita sekarang berada di rumah tempat tinggal kita yang sesuai kartu keluarga ya. Kemudian teman-teman bisa membuka pada bagian Google Map ya, Nah, kemudian setelah dibuka, nanti teman-teman akan melihat titik biru yang di sini. Titik itu adalah posisi kita berada. Nah, untuk mendapatkan koordinatnya, teman-teman tekan atau gunakan jari, tekan di bagian biru sampai muncul tanda merah seperti ini. Jika merasa kurang akurat, silakan diperbesar petanya. Kemudian kita arahkan pada bagian biru sampai muncul tanda merah. Nah, setelah muncul pada bagian atas, aplikasi Google Map akan muncul koordinat sesuai dengan titik merah tersebut. Nah, silahkan teman-teman catat. Nah, koordinat itu. Nanti koordinat itulah yang akan dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran PPDB secara online ya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan koordinat tempat tinggal sesuai kartu keluarga kita, kemudian persyaratan file-file yang diperlukan sudah ada, maka langkah berikutnya adalah kita akan mendaftar secara online. Nah, untuk mendaftar secara online, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka di browser kita situs untuk melakukan pendaftaran PPDB 2020. Ini tutorial menggunakan website ya. Nah, untuk penggunaan di HP bisa untuk melakukan pendaftaran menggunakan HP,
bisa menginstal aplikasi di Play Store dengan nama Siap PPDB. Nah, tutorial kali ini kita akan menggunakan website. Jadi kita mendaftar melalui website. Yang pertama kita buka dulu alamatnya di kaltara.siap-ppdb.com. Nah, kemudian akan terbuka halaman seperti ini. Maka yang berikutnya adalah kita akan memilih ini bagian tengah, kita klik sekolah menengah atas. Nah, setelah masuk ke dalam sini, maka di sini akan terlihat beberapa menu ya. Yang silahkan teman-teman sekalian pelajari beberapa menu ini. Langkah kali ini kita akan melakukan pendaftaran, maka kita klik daftar. Nah, kita klik daftar, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, pada bagian NISN, kita ketik NISN kita. Ingat, NISN kita adalah 10 digit angka terakhir. Jadi nanti di bagian SHU-nya itu pastikan NISN yang kita input adalah 10 digit angka ya. 10 digit angka terakhir. Setelah kita input, kemudian kita pilih sekolah asal dalam provinsi. Jenis lulusan adalah reguler bagi yang reguler. Kalau ada lulusan paket silahkan pilih paket. Kemudian tahun lulus silahkan diisi sesuai yang teman-teman miliki. Nah, misalnya lulusan 2020, kita klik 2020, kemudian isi kode keamanan sesuai angka yang tampil di layar laptop masing-masing. Di sini ada 5087. Jika kurang jelas silahkan klik dulu refresh. Ini ada panah bolak-balik, silahkan diklik kalau misalkan kode keamanannya kurang jelas. Sekarang kita klik lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu info peserta. Di sini akan muncul data asal sekolah. Pastikan sesuai dengan data yang kita miliki, karena dia akan otomatis muncul berupa nama sekolah, nama lengkap, tempat lahir adalah hal yang tidak bisa dirubah, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah menentukan lokasi tempat tinggal kita yang sesuai dengan kartu keluarga. Nah, jadi di sini akan muncul alamat, kemudian ada provinsi, kecamatan, kita pilih kecamatan yang ada di kartu keluarga kita, kemudian kabupatennya Bulungan, kelurahannya silahkan dipilih. Kalau sudah, kemudian di sini juga RT-nya harus diisi. Nah, jika sudah, nanti untuk menentukan lokasi ini, maka jangan menggunakan alamat yang tertulis di sini. Ya, jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, setelah dihapus, langkah berikutnya adalah memasukkan koordinat yang sudah kita dapatkan pada penjelasan sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa kita harus menentukan dulu koordinat tempat tinggal kita. Nah, kenapa menggunakan koordinat? Agar nanti titik yang didapatkan itu adalah titik yang akurat sesuai tempat tinggal kita berada atau rumah kita berada. Kalau menggunakan alamat, nanti di sini akan meleset ya, jadi tidak akurat, sehingga penggunaannya akan lebih tepat kalau menggunakan koordinat. Maka silakan diketik koordinatnya di sini. Kan ya, ini koordinatnya adalah 2.867,117 titik ya. Jadi gunakan titik bukan koma.
367745. Kemudian setelah diinput koordinat ini, kemudian kita klik cari lokasi. Nah, lokasi ini akan tepat berada di koordinat ini. Ya, jika koordinat ini didapatkan dengan cara yang benar, maka titik ini adalah tepat pada lokasi tempat tinggal kita. Nah, setelah dapat titik koordinat ini, oh ya, sebelumnya pastikan ya, ini akan terlihat peta. Pastikan memang ini adalah lokasi tempat tinggal kita berada atau tepat di titik rumah kita berada. Kemudian kalau ini sudah benar, silakan klik setuju. Nah, kalau sudah oke, setelah diklik setuju pernyataan di atas, pada data tambahan di sini diisi nomor surat keterangan lulus. Kemudian di sini juga diisi nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, jadi ini wajib diisi tanda bintang agar supaya nanti panitia mungkin akan memberikan informasi jika data-data yang teman-teman unggah nanti ada masalah. Jadi bisa dari pihak panitia bisa menghubungi ke nomor HP yang dicantumkan. Kemudian isi status domisili kalau sudah terisi, kemudian nomor Gakin jika menggunakan Gakin, kemudian isi NIK, di sini nomor KTP ya, kemudian diisi tanggal kartu keluarga, ini diklik nanti akan muncul kalender. Nanti untuk tahunnya tentu saja paling tidak itu adalah 2019 jika menggunakan jalur selain jalur mutasi, karena nanti persyaratannya adalah tanggal di kartu keluarga itu sebelum 15 Juni 2020. Sebelum 15 Juni 2019 ya. Jadi kartu keluarganya itu sudah ada sejak minimal 1 tahun yang lalu, paling singkat ya, paling singkat. Oke, baik, di bagian data tambahan silakan diisi nomor surat keterangan lulus, kemudian diisi nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi di bagian nomor HP ini wajib diisi agar jika ada sesuatu hal nanti pihak panitia bisa menghubungi teman-teman sekalian. Nah, kemudian diisi saja bagian-bagian yang diperlukan. Nomor kartu Gakin ini bagi yang punya ya, kemudian NIK ini adalah nomor KTP. Ketika ada tanda bintang di bagian pengisian ini, maka pengisiannya ini wajib ya, wajib diisi. Kemudian tanggal kartu keluarga ini juga wajib, walaupun tidak ada bintang ini wajib diisi, karena nanti tanggal kartu keluarganya akan kami cocokkan dengan file yang diupload, serta tanggalnya juga harus memenuhi persyaratan. Nah, teman-teman bisa melihat persyaratannya itu pada bagian aturan di sini ya. Jadi di bagian aturan ini semuanya sudah dijelaskan. Silahkan teman-teman kembali baca di sana persyaratan yang ada. Baik, pada pilihan prestasi di sini silakan dipilih jenis dan bidang prestasi. Nah, ini kita isi. Misalnya jenis dan bidang prestasinya tidak ada, maka kita isi tidak memiliki prestasi. Kemudian di bagian kategorinya juga kita isi tidak memiliki prestasi. Nah, ini karena ada tanda bintang, maka ketiganya ini atau ada 6 isian di sini wajib kita isi. Nah, ini juga kita isi tidak memiliki prestasi. Kemudian yang jenis dan bidang prestasi ketiga juga tidak memiliki prestasi. Nah, ini kategorinya juga kita isi tidak memiliki prestasi, ini tidak memiliki prestasi, dan bagian kategori prestasi pertamanya juga tidak memiliki prestasi.
Nah, kemudian status siswa ini silahkan diisi apakah memenuhi kriteria siswa miskin misalnya. Nah, kalau tidak, isi tidak. Jika iya, maka nanti harus mempersiapkan persyaratan yang diperlukan, seperti PKH atau KIP ya. Bukan KIS ya, bukan KIS tidak menyebabkan siswa bisa menggunakan status miskin. Kemudian status siswa pindahan tugas orang tua ini silakan ya kalau orang tuanya menggunakan jalur perpindahan orang tua. Kemudian kalau tidak, silahkan pilih tidak. Kemudian agama silahkan diisi sesuai agama yang dianut. Nilai akreditasi sekolah ini silahkan diisi sesuai akreditasi sekolahnya. Nah, kemudian di sini ada 10 mata pelajaran yang nilainya harus diinput ya. Silahkan diinput sesuai dokumen yang dimiliki. Pastikan apa yang kita input, apa yang kita masukkan ke dalam pendaftaran ini semuanya adalah benar ya. Karena nanti akan diverifikasi oleh panitia dan kami berharap tidak ada kesalahan dalam menginput yang seperti ini. Nah, jika sudah diisi silahkan klik lanjutkan. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu unggah berkas. Nah, dalam unggah berkas ini akan ada 3 file dalam bentuk gambar. Gambar ini ada JPEG, JPG, PNG, dan ada juga format PDF. Nah, ada 3 yang wajib diupload. Yang pertama adalah ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kedua adalah kartu keluarga. Yang ketiga adalah surat pernyataan orang tua. Nah, surat pernyataan orang tua. Nah, ini wajib diupload. Nah, kemudian tambahan ada 2 file lagi yang harus diupload jika ini ada piagam prestasi, jika yang memilih jalur prestasi, kemudian surat tugas pindah orang tua bagi yang menggunakan jalur mutasi. Nah, kita di sini akan mencontohkan bagaimana kalau jalur zonasi ya. Untuk jalur prestasi dan mutasi hanya menambahkan file yang diupload saja, langkah-langkah lainnya sama. Misalnya kita pilih aja ya, surat pindah. Oke, kita masukkan saja di sini. Oke. Jika ada kesalahan dalam mengupload, silahkan dihapus. Di sini ada tombol hapus file. Silahkan dihapus. Kalau misalkan sudah benar ya, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini sudah. Sekarang kita klik lanjutkan. Nah, kita masuk ke tahap yang keempat. Di tahap yang keempat ini adalah memilih sekolah ya. Memilih sekolah. Nah, karena ini tadi tutorial memilih SMA Negeri 1, maka dalam tambah pilih sekolahnya di sini kita akan menggunakan alternatif. Perhatikan bagian sebelah kanan ini ada 3 alternatif. Alternatif 1 kalau teman-teman memilih SMK saja. Alternatif kedua jika memilih SMA saja. Alternatif yang ketiga jika memilih SMA dan SMK. Nah, ini silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Maka dalam tutorial ini kita akan memilih SMA. Kita gunakan alternatif yang kedua. Di sini akan muncul informasi aturan pemilihan sekolah. Jadi pilihan pertama adalah sekolah yang berada dalam zonasi dengan jalur ada 4.
zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas. Pilihan kedua dan ketiga adalah sekolahnya wajib di luar zonasi atau swasta. Ya. Nah, untuk yang di luar zonasi tentu saja jalurnya harus afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas. Oke, kita ya. Kita pilih yang SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Nah, sesuai dengan titik koordinat yang sudah kita tentukan pada langkah sebelumnya, pada langkah kedua, maka nanti akan muncul di bagian sini, di bagian pilihan sekolah, akan muncul radius. Radius itu adalah jarak titik sekolah ke rumah, ke titik rumah yang sudah kita tentukan koordinatnya tadi. Nah, seperti di sini SMA Negeri 1 Tanjung Selor sesuai koordinat titik tadi, radiusnya adalah 582 meter. Oke, ini berarti misalnya kita pilih ya. Kita pilih sesuaikan dengan zonasi. Nanti sesuaikan dengan zonasi ya. Jadi kita pilih SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Kemudian pilihan jalurnya adalah zonasi. Kemudian jika ingin menambahkan pilihan kedua, ketiga sampai keempat, silakan pilih tambah sekolah dengan ketentuan yang sudah dibahas atau diinformasikan tadi. Jadi perhatikan informasi apa yang menjadi persyaratan untuk memilih sekolah kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kalau ini sudah, kita memilih satu sekolah saja, SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kelima, tahap pengecekan. Jadi akan muncul pilihan pertama, kita memilih SMA Negeri 1 Tanjung Selor dengan radiusnya 582 meter. Kemudian kita akan muncul di sini info peserta, data asal sekolah, dan segala hal yang kita tadi masukkan ke dalam pendaftaran online ini. Silahkan diperhatikan apakah ada yang salah. Jika ada yang salah, silahkan kembali ke bagian yang salah tadi dan silahkan diperbaiki. Oke, ini silahkan diperhatikan, dan ini akan muncul peta titik sekolah dengan titik pada rumah kita ya. Pastikan ini sudah tepat. Jadi radius itu adalah garis lurus ya antara sekolah dan rumah. Kemudian jika kita merasa data yang kita isi sudah benar, silakan centang bagian ini setuju dengan pernyataan di atas, kemudian klik lanjutkan. Oke, setelah kita klik lanjutkan, maka ini masuk tahap ke-6, yaitu tahapan yang terakhir, artinya pengajuan pendaftaran online kita sudah selesai, maka kita bisa melakukan cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, silakan diklik, kemudian akan tampil seperti ini ya, akan muncul ini adalah tanda bukti pengajuan pendaftaran kita. Kemudian kita simpan saja di sini, pilih disimpan atau pilih cetak kalau langsung mau mencetak. Oke, silakan disimpan. Nah, kalau sudah disimpan ya, kita simpan. Nah, kalau sudah, maka proses pendaftaran online PPDB 2020 kita telah selesai. Nah, silahkan teman-teman selalu memantau perkembangan yang terjadi di sini ya. Jadi teman-teman setelah melakukan pendaftaran, rajin-rajinlah memantau website ini pada bagian seleksi, karena nanti akan muncul hasil seleksi sementara teman-teman yang sudah mendaftar, dan segala informasi yang ada di pendaftaran PPDB silakan dipantau di website ini atau di website sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Oke, demikian informasi tutorial mendaftar PPDB 2020 secara online.
Semoga bermanfaat. Oke.